Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya berada di stasiun Pasar Senen, mau naik kereta api Tegalbari dari Jakarta ke Cirebon, yaitu dari Pasar Senen menuju Cirebon Perujakan. Ini adalah kedua kalinya saya naik kereta api Tegalbari, karena kali pertama saya naik kereta Tegalbari itu waktu tahun 2016, masih kelas eksekutif dan bisnis, dan rutenya masih Gambir ke Tegal, jadi belum dari Pasar Senen, teman-teman. Nah, kali kedua ini saya naik kereta api Tegalbari dengan rangkaian Stainless Steel New Generation. Dan sekarang keberangkatan kereta api Tegalbari yang akan saya naik ini berasal dari stasiun Pasar Senen, karena menggunakan rangkaian ideal dari kereta api Gumarang, atau meminjam kereta api Gumarang yang sedang menganggur. Di kesempatan kali ini saya naik kereta api Tegalbarinya kelas ekonomi. Jadi nanti saya naik kereta api ekonomi New Generation. Dan ini pertama kalinya saya naik kereta ekonomi New Generation, karena untuk eksekutif New Generation saya sudah beberapa kali mencoba. Tegalbari yang akan saya naiki ini bisa dibilang adalah Tegalbari Reborn, karena pada tahun 2018 Tegalbari sempat berhenti beroperasi dan digantikan Argo Cirebon. Tapi tahun 2022 Tegalbari kembali dihidupkan dan start keberangkatannya dari stasiun Pasar Senen. Dan pada saat itu Tegalbari dari Pasar Senen itu menggunakan rangkaian meminjam dari kereta api Progo. Tapi saat ini Tegalbari sudah menggunakan rangkaian meminjam dari kereta api Gumarang. Jadi Tegalbari yang saya naik ini bukan pure Tegalbari yang dulu, yang Gambir Tegal, yang penjenamaan dari Cirebon Express Tegal, melainkan Tegalbari Reborn atau versi terbaru yang keberangkatannya dari stasiun Pasar Senen. Ini adalah suasana terkini di stasiun Pasar Senen dan cukup ramai ya, karena ini adalah H-1 hari Maulid Nabi tanggal 5. Jadi sekarang tanggal 4, karena Maulid Nabi itu kan tanggal 5 September. Cukup ramai karena saking ramainya saya nggak kebagian tempat duduk, jadinya saya duduk di lesehan. Tada! Menurut papan informasinya, kereta api Tegalbari ini akan diinformasikan masuk di jalur 4 dengan keberangkatan KA 204 jamnya 10.40. Rangkaian Tegalbari yang akan saya naiki teman-teman. Saat ini saya sudah berada di peron jalur 4 stasiun Pasar Senen, dan yang di sebelah saya ini adalah rangkaian kereta api Tegalbari yang akan saya naiki. Oke, posisi saya adalah kereta ekonomi nomor 5, yaitu kereta ekonomi paling belakang. Jadi kalau dari Jakarta ke Tegal itu kereta eksekutifnya ada di depan dan kereta ekonominya ada di belakang. Dan kalau dari Tegal ke Jakarta, kereta ekonominya ada di depan dan kereta eksekutifnya itu ada di belakang. Jadi kebalikannya ya teman-teman. Oke, ini pertama kalinya saya naik kereta ekonomi New Generation. Wow, penasaran. Ngomong-ngomong, kalau kita bicara soal fisik dari kereta api ekonomi New Generation ini, itu sebenarnya kalau dilihat itu hampir tidak ada bedanya dengan kereta eksekutif New Generation. Tapi ada beberapa perbedaan utama, yaitu adalah
jumlah kapasitas kursinya, di mana kereta ekonomi New Generation ini kursinya jelas lebih banyak, yaitu 72 kursi per kereta. Sementara kereta eksekutif New Generation itu memiliki kapasitas kursi sebanyak 50 kursi per kereta. Selain itu, perbedaan juga ada di fasilitas pijakan kaki, di mana kereta ekonomi New Generation ini tidak ada pijakan kaki, sementara kereta eksekutif New Generation itu seperti kereta eksekutif pada umumnya, yaitu memiliki fasilitas pijakan kaki atau footrest. Dan perbedaan yang paling penting dari eksekutif dan ekonomi New Generation ini adalah pada meja makannya, dimana kalau eksekutif itu kan ada meja makan, dan kereta ekonomi New Generation ini tidak ada meja makannya, tapi selebihnya fasilitasnya sama seperti kereta ekonomi seperti kereta New Generation pada umumnya, yaitu fasilitas televisinya sama, yaitu berjumlah 4 dengan masing-masing sisi itu ada 2. Jadi yang sebelah sini adalah televisi hiburan dan yang sebelah situnya adalah televisi untuk informasi seperti petugas, nomornya yang bisa dihubungi maupun perhentian saat ini ya. Kemudian di atas pintu masuk kabin itu ada Passenger Information Display System atau PIDS yang tertulis nama stasiun berhentian, urutan kereta dan waktu estimasi kedatangannya. Dan di sebelahnya ini yang hijau-hijau itu adalah indikator toilet, yang kalau warna hijau ini berarti toiletnya kosong, dan kalau warna merah ini berarti nanti toiletnya itu berisi. Ini sama seperti fasilitas di kereta cepat Jakarta-Bandung. Dan yang paling utama dari ekonomi New Generation ini adalah tidak ada kursi mundur ya. Jadi kalau misalnya kalian naik kereta ekonomi New Generation ini, kalian nggak perlu khawatir, oh takutnya dapat kursi mundur seperti kereta lain ya, entah premium ataupun New Image. Ini ke 72 kursi, nggak ada satupun yang memang mundur ya, semuanya maju menyesuaikan arah laju kereta. Dan ingat bisa diputar juga sih. Sekarang saya mau coba review lokomotif penarik kereta api Tegal Bari. Untuk lokomotif kereta Tegal Bari ini per bulan September kemarin sudah berganti dari yang 206 menjadi CC201. Nah, dalam hal ini ia bertukar dengan kereta api Pandalungan. Jadi Pandalungan sekarang pakai CC206 dan Tegal Bari, begitupun juga dengan Gumarang, dia menggunakan lokomotif CC201. Nah, lokomotif yang menarik kereta api Tegal Bari yang saya naiki pada hari ini adalah CC201-8313 di Poinduk, Purwokerto. Armada yang saya dapati adalah K3-02492 di Poindok SPI. Teman-teman mungkin bertanya kenapa Tegal Bari bisa di Poindoknya Surabaya Pasar Turi. Hal ini dikarenakan kereta api Tegal Bari menggunakan rangkaian pinjaman atau meminjam rangkaian kereta api Gumarang. Karena Gumarang ini kan deponya Surabaya Pasar Turi, maka dengan demikian Tegal Bari pun ikut deponya Surabaya Pasar Turi. Walaupun secara kepemilikan Tegal Bari ini dikelola oleh Daerah Operasi 1 Jakarta. Kereta api Tegal Bari adalah layanan kereta api kelas eksekutif New Generation dan ekonomi New Generation dengan relasi Pasar Senen menuju Tegal. Untuk kelas eksekutifnya berkapasitas 50 kursi dan kereta ekonominya berkapasitas 72 kursi tanpa kursi mundur. Jadi kalau kalian naik kereta api Tegal Bari kelas ekonomi ataupun kereta ekonomi New Generation lainnya, kalian nggak perlu takut adanya kursi mundur. Dan selama perjalanan dari Jakarta ke Tegal, kereta api Tegal Bari akan berhenti di stasiun Bekasi, Cikarang, Jatibarang, Cirebon Perojakan, Babakan, Brebes, dan berakhir di stasiun Tegal. Dengan rangkaian yang nyaman dan harga tiket yang cukup terjangkau, membuat kereta api Tegal Bari ini merupakan salah satu alternatif terbaik untuk rute Jakarta-Tegal. Tepat pada pukul 10:40, kereta api Tegal Bari berangkat dari stasiun Pasar Senen. Kok jadi kita yang dikorbankan?
kereta api Tegal Bari berhenti luar biasa di stasiun Jatinegara. To put a pressure lah. Padahal harusnya nggak berhenti, tapi ke BSML, the actual owner. jam 11:23 kereta api Tegal Bari sampai di stasiun Cikarang dengan keterlambatan selama kurang lebih 5 menit. Harusnya jam 11:18 kalau dari jadwal KPK secara normal. Karena tadi BLB di stasiun Jatinegara, kemungkinan penyebabnya karena itu. Jadi terlambat 5 menit. Dan sebagai catatan saja, meskipun Tegal Bari ini sudah menggunakan kereta New Generation yang notabene Trainmark F, tapi kecepatan kereta ini tidak bisa lebih dari 100 km per jam karena masih mengikuti KPK atau jadwal lama. Karena Tegal Bari ini meminjam rangkaian kereta api Kumarang yang sebelumnya merupakan Trainmark E dengan kelas eksekutif dan bisnis, maka kalian jangan kaget kalau naik kereta api Tegal Bari atau bahkan Kumarang yang sudah menggunakan rangkaian New Generation dengan Trainmark F, tapi laju keretanya masih di bawah 100 km per jam. Keadaan baru.
langsung stasiun Hercules. Seketika Taspat mulai berkurang drastis jadi 40 km per jam. Ada apa gerangan? Ini melintasi Cilegeh. Kalau disuruh milih antara kereta ekonomi New Generation dengan kereta kelas bisnis, menurut aku lebih prefer kereta ekonomi New Generation karena secara looking kereta ekonomi New Generation ini jauh lebih modern dibandingkan kelas bisnis yang tidak pernah di-upgrade. Dan juga untuk kursinya, kalau kereta New Generation ini sandaran kursinya bisa diatur, tidak hanya bisa diputar saja. Kalau kereta kelas bisnis itu kan sandaran kursinya hanya bisa diputar arah tapi nggak bisa diatur sandarannya. Jadi untuk orang yang tinggi badannya di atas 175 itu kurang nyaman kalau kelas bisnis. Tapi kalau ekonomi New Generation ini menurutku tetap nyaman sih untuk orang yang di atas 175 tingginya ya. Kalau untuk suspensi udara rodanya, kereta ekonomi New Generation ini jauh lebih baik dibandingkan kereta ekonomi Premium 2017 ataupun kereta ekonomi New Image 2016. Apalagi yang 2016 ya, kalau baru jalan ngebut aja udah gemelodak sekali. Tapi kalau New Generation ini lebih senyap. Mungkin setara dengan ekonomi Premium Stainless Steel produksi 2018-2019. Jam 13.03 sampai stasiun Jatibarang, terpantau keterlambatannya adalah kurang lebih 7 menit ya. Harusnya jam 12.56. Kemungkinan sampai Cirebon Perujakannya saya juga telat nih kayaknya.
Taspat lagi 38 km per jam. Ada apa gerangan? Ini padahal udah jam 13.33. Kalau secara jadwal harusnya udah sampai Cirebon Perujakan. Melintasi langsung stasiun Cirebon Kejaksaan. Dear passengers, to Dr. Music, welcome to Tegal Bari to our customers. Jam 13:41 menit, kereta api Tegal Bari sampai di stasiun Cirebon Perujakan dengan keterlambatan 8 menit dari waktu normalnya, harusnya jam 13.33. Hal ini dikarenakan tadi beberapa lintas itu sering kali terkena taspat di bawah 50 km per jam. Oke teman-teman, sekian perjalanan saya naik kereta api Tegal Bari. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. See you on the next trip. Tepat pada pukul 13:56 Bagiannya Jalan penumpang kereta api Tegal Bari di Paswata itu menuju ke kereta